Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwajah. Qayyiman liyunzira ba'san syadidah min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazi ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abadah fayunzirul ladzina qalu ittakhazallahu waladah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang memang harus diutamakan, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan nikmatnya, hidayahnya, rahmatnya dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa menghirup segarnya udara pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, tak lupa kita sanjung agungkan selawat berbingkiskan salam kepada Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah berkata, sepelit-pelitnya manusia yang ada di muka bumi ini, apabila ia mendengar namaku, ia enggan berselawat kepadaku. Semoga dengan selawat tadi dapat ditukarkan dengan syafaat beliau di akhir yaumil nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tahu apa itu iman? Banyak manusia zaman sekarang tidak mengetahui apa itu iman. Padahal kita umat Islam dianjurkan, diharuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iman dapat diartikan dengan membenarkan atau mempercayai. Dalam istilah dapat dipahami dengan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Atas segala pembenaran kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Iman dapat menjadi hal yang penting yang senantiasa kita jaga. Bahkan selepas menunaikan solat, kita tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Karena iman dan Islam menjadi hal yang penting dan akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Lalu apabila kita ditanya apa dalilnya, kita bisa menjawabnya dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut ini. Antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin dan hadirat IKTV yang berbahagia, esensi iman yang pertama yakni adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam asma' wa sifat maupun af'al, perbuatan. Seseorang yang memaknai hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjalankan hidupnya dengan melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lalu rukun iman yang kedua yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan makhluk yang gaib yang senantiasa bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati seluruh perintahnya dan menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya malaikat akan keberadaannya, tugas-tugasnya
sifat-sifatnya dan juga sebagian dari nama mereka. Kemudian rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, Quranul Karim dan juga Zabur, semua itu merupakan himpunan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan juga rasul. Kita meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu semua merupakan himpunan firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah karangan para nabi. Lalu rukun iman yang keempat, yakni iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia pilihannya di muka bumi ini sebagai pembimbing dan juga uswah hasanah bagi umat manusia agar menuju jalan yang benar, yaitu para nabi dan juga rasul. Ada banyak jumlah nabi dan rasul yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi cuma 25 nabi yang harus kita imani, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Lalu rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari kiamat. Kita meyakini dan mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan hal yang fana. Suatu hari nanti akan mengalami yang namanya kerusakan dan juga kehancuran. Hari kiamat sebagai berakhirnya kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal. Kemudian rukun iman yang keenam, yakni iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan usia, rezeki dan juga jodoh seseorang.